Halo semua, untuk budget build idea kali ini saya akan buat untuk budget streaming dan gaming PC juga macam video saya yang 2 minggu lalu. Kenapa saya ambil masa sedikit untuk buat build idea yang seterusnya, sebab kalau saya tahu ada prosesor yang akan keluar, biasanya saya akan tunggu dia mulai start dijual. Itu sebab ada lambat sedikit. Macam yang ini pun sebenarnya permintaan yang orang minta nih sudah beberapa hari, sudah ada 1-2 minggu begitu. Tapi oleh sebab saya tahu ada prosesor yang akan keluar macam yang ini, untuk yang build ini saya pakai Ryzen 3 3300X. Ini prosesor baru nih, baru-baru keluar juga tahun ini bulan Mei. So untuk build idea bulan ini saya akan buat yang sama, budget gaming streaming PC tapi versi Intel. Yang ini AMD. Selepas Ryzen 3 3300X dan 3100X keluar, Intel Tengen untuk desktop CPU keluar pada bulan Jun dan sekarang start dijual sudah. So untuk build idea kali ini saya akan buat budget streaming gaming PC untuk versi Intel, oke? Untuk CPU saya pilih ini Intel Core i3 10100 processor. CPU ini ada 4 core 8 thread sama macam Ryzen 3 3300X dan 3100. Ini direct competitor lah, ini memang pesaing dah. Intel kasih keluar nih untuk pesaing lah, tapi ini masih lagi pakai 14 nanometer yang dari Skylake lagi. 14 nanometer plus lah nih, tapi dia panggil Comet Lake. Dia punya frekuensi kalau ini lawan dengan yang Ryzen 3 3100 ini ada tinggi. Tapi kalau lawan yang 3300X, Ryzen CPU yang boleh overclock, yang 3300X tuh lebih tinggi dia punya clock speed kalau kita tengok sini. Kalau kita tengok yang Ryzen 3 3100 tuh, Ryzen 3 3100, kalau kita tengok kan dia memang ada rendah sedikit tuh, nah 3.6, 3.9, saya tidak sampai 4 pun. Itulah sebab kenapa yang build idea saya yang lalu saya pilih yang ini, sebab ini lebih baik lah, harga pun tidak jauh beza juga tuh. Oke, yang seterusnya motherboard. Untuk motherboard, untuk pair dengan Intel Tengen nih, saya pilih ini Gigabyte Intel H410 chipset untuk Intel Tengen. Harga dia Rp359 saja. Kalau kita tengok spek motherboard nih boleh support, kalau pakai i3 dia support sampai 266 lah. Kalau pakai i7 dan i9 2933, tinggi juga lah. Ini sekarang standard lah, RAM yang macam begini standard. Capacity dia sampai 64 GB juga, so oke lah. Untuk storage dia support ada 1 M.2 dan ada 4 untuk SATA. Oke, yang seterusnya graphic card. Untuk graphic card saya pilih ini Nvidia GTX 1650. Kenapa saya pilih ini? Sebab yang video tuh hari pun pakai GTX 1650 juga. Kalau saya pakai yang lain nanti dia terlampau mahal. Sebenarnya yang ini saya sudah try juga pilih yang 1660 punya, sebab itu lebih power kalau kita mau pakai streaming daripada yang ini. Tapi kalau saya pakai yang itu dia punya price terlalu mahal sudah. Paling murah saya jumpa pun dalam Rp900. Jadi kalau tengok dia mahal, tidak terlalu mahal sudah. Saya mau supaya harga tuh tidak jauh beza dengan ini, supaya adil lah. Kalau saya letak yang terlalu mahal punya graphic card, nanti orang anggap Intel tuh terlalu mahal pula. Kalau dari segi budget hardware untuk Intel dan AMD kan lebih kurang saja tuh. Tapi memang Intel ada mahal sedikit. Oke, next RAM. Untuk RAM saya pilih ini Kingston HyperX Fury 8GB 2666 MHz DDR4 RAM. Rp157. Untuk yang RAM yang ini saya pilih 2 juga, macam build idea yang ini. Ini pun 2 saya ambil. 8 boleh, tapi 16 lagi baik. Kalau RAM, kalau streaming kan lebih besar lebih baik tuh. Oke. Alright, untuk storage saya pilih ini Kingston E400 240GB SATA SSD. Rp159, murah saja, tidak mahal. 240GB cukup untuk kita simpan game, cukup untuk simpan operating system. Cukup nih. Masa akan datang boleh tambah. Alright, untuk power supply saya pilih ini Aigo GP 550W 80 plus power supply. Ini bronze nih. Murah saja, tidak mahal. Alright, next untuk casing saya jumpa nih Rp109. Kalau mau yang lebih murah boleh pilih yang ini, tapi dia bukan RGB lah.
dia cuma bagi jet saja RM99, tapi kalau tengok harga tidak jauh beza. So saya pilih yang ini, Armageddon Throne 3. Kalau tengok cantik juga kan, murah saja. Alright, kalau tengok jumlah keseluruhan sini saya sudah pilih semua. Kalau tengok subtotal RAM tadi ada 2, ada 16 GB. Ini saya tidak include sebab kita semua tinggal di tempat yang berbeza. So untuk jumlah keseluruhan ini sih dalam RM2.318.90. Alright, saya rasa itu saja. Kalau kamu ada apa-apa soalan boleh tanya dan komen di bawah lah, oke? Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.